Makanya Tuhan nggak mau ngasih tahu. Nah, itu sama dengan kehidupan kita, saudara. Kalau Tuhan nggak ngasih tahu kamu, ngucap syukur. Lebih baik nggak tahu daripada tahu bingung, takut. Jadi lebih baik nggak tahu, tapi gelinding wae. Tapi sambil percaya bahwa Tuhan baik. Meskipun tidak enak dan menderita. Tapi percayalah Tuhanmu baik. Karena semuanya itu kutuk bisa diubah jadi berkat. Karena percaya. Dan kutuk akan terjadi kalau kamu tidak percaya. Kamu takut, kamu khawatir, kutuk jadi. Sehingga banyak orang berkata begini, aku dilahirkan sudah kayak gitu kok. Dilahirkan sudah begitu. Sombong, moto keranjang, moto duiten, ya toh? Terus licik, jahat, kejam. Aku dilahirkan sudah begitu. Nah, salah. Kalau kamu ngomong begitu, itu jadi dalam hidupmu. Kamu harus berubah. Terutama orang-orang tua. Lihat anaknya ini. Anak kok kayak gini. Kowe ku anaknya sopo toh? Kok modelmu kayak gini. Kejam perampok. Jadi rampok bener. Salah. Karena kuasa perkataan itu luar biasa. Ini di Jakarta di mana-mana banyak. Anak ini bodoh. Sekolahi bodoh, wis selalu nomor 1 tapi dari belakang. Jadi sekelas itu umur 40 orang ya dia nomor 40. Terutama matematika, tidak bisa, wis memang bodoh di SMP. Nah, terus kemudian ketemu aku waktu itu saya doa cuma bilang gini, Tuhan kasihani anak ini, wong bodoh nih kayak gini. Cuma Tuhan bilang, baca Alkitab. Aku meni, lu orang bodoh suruh baca Alkitab, hubungannya apa? Nanti suruh les, ya lumayan. Suruh baca Alkitab. Terus aku meni, lah wong bodoh kok baca. Tuhan malah bilang gini, ya kayak kue toh. Bayangin saudara. Tuhan bilang, ya kayak kamu toh. Oh ya. Ya memang aku dulu tuh bodoh. Karena umur 14 baru kelas 3 SD. Orang umur 14 kelas 3 SD. Itu orang bodoh apa pinter. Tapi Tuhan juga bilang, baca Alkitab. Baca. Ya tidak ada hubungannya. Cuma aku ya baca. Wes pokoknya nurut aja lah. Lama-lama jadi pinter dewek itu. Pinternya ya tidak tahu. Caranya bisa pinter. Tidak tahu. Jadi aku udah mau tanyai, kok bisa jadi pinter piye Pak? Tidak tahu. Aku jadi pinter, ya tidak merasa aku pinter. Lah, saya ini bagaimana bilang pinternya? Aku sekolah, aku kan sekolah kedokteran, lah bahasa Inggris tidak bisa, apalagi bahasa Latin. Istilahnya kedokteran itu kan Latin semua. Aduh Tuhan, tidak masuk ini. Tuhan ini jawabannya Pak, tidak apa-apa, asal percaya. Ya wes lah. Terus kemudian tingkat 4, ujian anatomi, antrinya berapa kali? 2.000 orang. Nah sehingga di dalam sekolah itu di lotre, kalau mau tentamen ini, mau ulang ujian ini di lotre. Orangnya 150 boleh sekali. Jadi dosennya meriksa cuma 150. Lah aku 3 bulan tiap minggu cari lotre tidak pernah dapat. 2 tahun ngelotre tidak pernah dapat. Nah, bayang kira bosan. Mau ujian tidak berani. Karena tidak ada orang bisa lulus ujian. Aku bilang Tuhan, ini aku mau kon apa? Malah ngomong gini. Kowe maju saja toh sama dosen itu. Dosen itu tuh dosen killer. Anti Cina,
benci Cina, sehingga yang tentamen atau ujian sama dia itu tidak banyak, cuma 10 orang, 20 orang. Kenapa? Tidak ada orang berani, killer. Terus saya sama teman saya ini, podo Cinone ini, aku bilang, yuk kita daftar daripada ngelotre tidak dapat-dapat, wes lah masuk lubang singa. Tapi saya perginya diperintah sama Tuhan, bukan mauku, mau tidak mau. Saudara tahu, saya cuma nurut, dia ngikut. Ya, yuk daftar. Masuk pertama kali di ruangan ini dia tok masuk. Tuhan, dia bilang gini dosen ini, kamu Cina 2 kok berani masuk sini. Wes diskakmat tenan, tak langsung Cina, waduh mateng. Terus daftar, terus ujian, tidak ada satu sing isa. Tanyaannya itu 1, tidak ada yang isa. 10, 1 tidak ada. Terus dia bilang gini, balik 3 bulan lagi. Jadi teman saya itu pulang keluar. Aku meni kenapa? 3 bulan, 1 janda isa. Jadi 3 bulan lagi ujian. Dia jatuh lagi 3 bulan. Akhirnya dia bilang, wes bosen aku keluar aja. Dia keluar pindah ke UI malah lulus. Sebaliknya aku masuk 1 ya tidak bisa. Tapi dia bisa lucu gini. Kowe itu kok Cina goblok toh. Jadi pertama sudah diomongi gitu. Oh, kowe itu Cina goblok tenanya. Nah, aku bilang, ya memang goblok kok masak. Tidak goblok ya tidak maju menghadap masak. Jadi tidak kesinggung, tapi nerimo. Saya memang bodoh, piye wong ndak isa. Lalu timbul dalam hati dia, makanya itu ini Tuhan. Timbul dalam hati dia apa? Dia tahu. Dia bilangnya, ambil buku Inggris. Ambil buku di situ. Buku. Aku bilang apa? Mas, aku ini tidak bisa Inggris. Loh, kamu sekolah kedokteran tidak bisa Inggris itu kamu baca apa? Ya tidak bisa mas, memang aku ujian SMA itu dapat 4 mas. Dia geleng-geleng gini. Memang ini benar-benar Cina goblok tenan. Wes diulangi lagi. Tapi tetap buku Inggrisnya suruh ngambil terus dia ngerti lah, diubah Tuhan. Bisa gini. Tak bacake ya. Loh, kowe baca ya aku gak ngerti ya mas. Nggak, maksudku tak ceritain. Ini bahasa Inggris tapi tak terjemahke, tak ceritain. Tapi kalau besok kamu balik nggak bisa, tak out kowe, keluar dari sekolah. Oh ya, oke. Saudara tahu? Jadi dia yang baca, dia yang terjemahin, dia ngajari, habis itu, wes pulang, besok balik, ujian. Nah, aku ini dikasih kepintaran mbak Tuhan aneh. Kalau denger, nempel. Wes, ngerti, tidak ngerti, pokoknya nempel. Jadi besok di tes itu, jago, hebat, cum laude. Terus mulai berubah dia. Ternyata kowe kok ya pinter. Aneh meneh dia bilang itu. Kowe ini bukan pinter tok. Kowe itu jenius kowe. Loh, kenapa mas? Lah denger sekali kok bisa nempel lu piye? Lah aku ya ndak ngerti mas. Aku bilang, oh pinter kowe ya. Oke. Jadi hari itu langsung dihadap ke profesor. Kalau ujian prof itu nunggu berapa bulan. Ini hari itu maju. Weh besok maju ya, ya Prof. Loh, lah aku gak ngerti apa-apa kok mas. Kowe tak ajari. Tapi besok ujian. Gagal, out. Aku muni, lo ya jangan gitu Thomas. Diajari,
asal dengan janji Mas aku minum. Apa? Kowe tak ajari kok malah minta janji-janji. Tanyaannya Prof, jangan keluar daripada ajaranmu. Keluar 0. Oh, tak jamin. Tanyaannya pasti tanyaanku. Pelajaranku. Oke. Maju langsung ngomong gini. Prof, ini muridku. Harus sekali lulus. Kalau enggak, out. Dia bilang apa? Aku percaya muridmu pasti jagoan. Karena dia ini asisten kepala. Dokter, Axel. Nah, saya dites. Dia di sebelah Prof. Salah tak gantung. Aku ya ganti santai. Pokoknya jangan dikeluarkan daripada pelajaranmu. Ting 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 cum laude. Nah. Sekarang tak tanyai, itu sing pinter sapa? Aku atau dia? Dia toh, aku cuma jiplak. Dia toh, cuma nyontek toh. Itu saudara, hidup dengan Tuhan itu cuma begitu. Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kita. Jadi jangan merasa kalau kamu bisa, kamu pintar, itu kamu. Enggak. Aku tuh ngalami semua. Sehingga akhirnya temanku dikeluarkan, aku lulus. Itu Tuhan. Nah, Samuel cuma nurut saja. Lalu dia pada waktu datang, lihat ayat yang kelima. Ya benar. Ayat 4. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Kenapa kota-kota itu pada berdatangan dengan ketakutan? Karena Samuel kalau datang selalu membawa masalah. Negor membawa masalah. Maka dari itu mereka itu ketakutan luar biasa. Lah, tapi Tuhan bilang, benar aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Nah, saudara, dari sini saudara bisa melihat bahwa Samuel adalah seperti kita, manusia biasa. Terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Dan hal ini yang menyebabkan kita itu kerap kali jatuh. Di dalam usaha, di dalam melayani Tuhan, di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan, di dalam pengikutan kita kepada Tuhan, kerap kali kita masih punya pikiran seperti yang dialami Samuel. Di mana kita masih terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Maka dari itu, untuk mengenal Tuhan, kita harus punya prinsip dan berubah cara berpikir dan pandang. Caranya bagaimana? Kamu mesti ngomong sama dirimu sendiri. Ngomong, jangan membatasi Tuhan. Jangan terpengaruh oleh apa yang kita lihat,
apa yang kita dengar. Percaya kepada Tuhan lebih daripada segala-galanya. Kalau enggak jalan. Maka pada waktu dia melihat, Samuel melihat, sungguh ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh. Lihat, lalu pikirnya. Jadi cara berpikir. Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah kau pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ngerti saudara? Jadi kenapa kok orang yang justru gitu kok ditolak? Karena ini pengalamannya Saul. Waktu Saul dipilih, dia orang yang pengawaannya tinggi, bagus, ganteng, hebat. Ternyata tidak nurut Tuhan. Tolak. Sudah jadi raja. Sehingga sekarang Tuhan memilih Daud. Nah, Daud itu kebalikannya sama sekali. Sebab di sini dikatakan setelah semuanya ditolak, inilah anakmu semuanya, kata Samuel. Masih ada satu. Lalu kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapi dia. Sebab inilah dia. Saudara tahu, kenapa kok Tuhan itu milih Daud? Yang kebalikannya daripada Saul. Karena apa? Karena Tuhan kecewa sama Saul, lalu Tuhan milih yang lain. Ya dah? Nah, Tuhan mau melihat hati. Tapi Tuhan lihat yang cocok hatinya dengan Tuhan, Daud. Tapi rupanya Daud ini kaya banci. Orang laki kemerah-merahan, matanya indah, rupanya elok. Ayo, siapa? Di sini ada nak? Anakmu? Oh itu. Ngerti tidak saudara? Jadi Daud ini dapat dipilih Tuhan bukan karena fisik, tapi karena hati. Jadi saudara yang punya fisik atau punya kurang, tidak masalah. Tidak masalah. Karena Tuhan itu melihat hati. Karena ini saya alami sendiri. Saya itu dilahirkan cacat. Sampai umur 5 tahun belum bisa ngomong. Saya sampai umur 5 tahun baru bisa ngomong satu kata. Apa? Aus. Manggil papa mama belum bisa. Makanya sekolahnya telat. Karena terlambat. Semuanya tell me. Tapi kalau di dalam Tuhan bisa diubah. Kutuk jadi berkat. Itu Tuhan. Maka dari itu Daud pada waktu muncul. Saudara ngira enggak kalau Daud itu bahkan dia sendiri. Kira-kira dia itu punya kira-kira bahwa dia yang terpilih enggak? Enggak bakal. Karena apa? Nah, dia paling kecil, paling enggak dihargai, malah jadi gembala kambing. Nah, gembala kambing di Israel itu pekerjaan yang paling rendah. Maka dari itu saudara, kita itu jangan terpengaruh oleh apa yang kita punya, kita alami. Percayalah Tuhan itu punya maksud dalam hidupmu, bahwa Tuhan itu punya rencana yang luar biasa. Tiap pribadi, justru yang lemah, itu Tuhan yang mau nyatakan kemuliaannya.
Saya tuh punya cucu, anaknya Denny. Waktu anak Denny dilahirkan, saya ini sebagai engkongnya kaget setengah mati. Terus terang jujur. Namanya persis anaknya Agung, Kesia. Namanya sing podo. Tapi dia lahir normal. Ini enggak normal. Saya kagetnya apa? Persis lihat wajahnya. Duh Tuhan, ini anak itu cacat. Cacatnya bukan cacat anu. Ini anak itu idiot. Ini anak itu setengah gila. Lah, aku tanya Tuhan gitu ya, Tuhan bilang gini nih. Memang, piye gue, bingung lah. Memang, loh ini kenapa sih Tuhan salahnya Denny itu di mana? Kok mau kasih anak kayak gini? Dia harus membayar harganya karena dia suka mempermainkan perempuan. Sam, hati-hati gue ya. Jadi ternyata saudara, setiap perbuatan kita itu ada harganya yang harus kamu bayar. Padahal saya tanya, loh Dan, kamu tuh mau pengen punya anak lagi? Enggak. Tuhan bilang, aku mau ngasih kamu anak satu lagi. Nah, tapi kok cacat piye tah Tuhan? Tuhan bilang, ya enggak apa-apa. Itu akibat dosa. Tapi kutuk bisa dirubah jadi berkat. Bisa berubah itu. Mulai tumbuh-tumbuh, dokternya suka bilang gini, heran anak ini kenapa bisa berubah? Karena Tuhan. Sekarang itu dia bisa nari, bisa bicara, diajari Tuhan sendiri. Menari itu diajari Tuhan loh. Tidak ada yang bisa ngajari dia. Diajari Tuhan sendiri. So gerakannya apanya. Sampai aku bilang, ya Tuhan, kamu mau tuh bisa. Masalah itu kita yang enggak. Lalu Tuhan ngomong sama Denny. Ngucap syukur. Sayangi anak itu. Jangan kecewa. Tapi terima keadaan. Jangan malu punya anak kayak gitu. Jadinya diubah Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada barangnya. Jadi menghadapi masalah apapun, saudara jangan putus asa. Jangan berhenti. Karena Tuhan punya rencana yang luar biasa. Kutuk bisa diubah. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Tapi apapun bisa terjadi. Kalau Tuhan mau. Untuk supaya Tuhan mau, ada harga yang harus kamu bayar. Yang penting nurut, percaya, ngucap syukur. Semua jadi. Oke? Itu Tuhan. Maka dari itu, kita siap. Siap apa? Menghadap Tuhan. Katakan, ini keadaanku Tuhan. Dalam usaha, dalam belajar, dalam pekerjaan, dalam kamu beritahukan. Kekuranganmu, beritahukan. Jangan disimpan, jangan mengeluh, jangan. Semua nanti Tuhan bereskan. Karena masa ini, itu masa percepatan. Waktunya sudah sangat singkat. Dan Tuhan mau mencari orang untuk menggenapkan jumlah yang masuk surga. Karena Tuhan itu ternyata punya target yang masuk surga ini harus begini. Berapa? Ngerti enggak? Jadi saudara jangan sampai ada yang ketinggalan. Dan Tuhan memilih bukan orang pintar, bukan orang yang kaya, tapi Tuhan memilih orang yang nurut dan percaya kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, tiba saatnya sekarang hamba-Mu menghadapkan anak-anak-Mu.
Tidak ada seorang pun yang benar dan di hadapanmu. Semuanya punya kelemahan. Semua punya kekurangan. Tidak ada yang layak Tuhan. Semuanya tidak ada yang layak. Tetapi kami mau Tuhan. Kami mau jujur di hadapan hadirat-Mu. Kami mau mengakui segala kelemahan kami. Kami mau terbuka kepadamu. Karena kami mau minta Engkau beracara dalam hidup kami. Jadikan kami alat-Mu yang berkenan kepadamu. Sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kami di dunia. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan datang, kami didapati setia karena sedang melakukan kehendak Tuhan. Yang dibutuhkan, saudara, kejujuran, ketulusan. Ngomong. Sekarang kemukakan semua. Beberkan semua kelemahanmu di hadapan Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Percayalah Tuhan sedang menunggu dan mau mendengar. Tidak usah kamu merasakan apa-apa. Tapi tugasmu hari ini cuma ngomong, jujur, kemukakan. Dan biarlah hanya punya satu tujuan. Menyelesaikan bagian kita di hadapan hadirat Tuhan. Supaya kita didapati setia. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan. Dan Engkau beracara pribadi dengan mereka. Ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi Engkau tahu, Engkau tidak pernah tergesa-gesa. Engkau pasti bertindak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan tepat pada waktunya menolong mereka. Melepaskan, membebaskan. Berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik. Hamba percaya karena anugerah-Mu.